Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafli Nurdia Sananta dengan NIM B13123029 dari Universitas Semarang. Saya akan memaparkan sebuah materi dengan tema Perkembangan Bahasa Indonesia di Era Digital, Transformasi, Tantangan dan Peluang Bahasa Nasional di Tengah Revolusi Teknologi. Tujuan dari materi yang saya paparkan, melalui materi ini saya berharap kita semua dapat pertama memahami bagaimana era digital membentuk wajah bahasa Indonesia masa kini. Yang kedua, mengenali tantangan yang mengancam kualitas bahasa kita. Dan yang ketiga, melihat peluang-peluang luar biasa yang terbuka untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia, baik secara nasional maupun internasional. Mengapa topik ini penting? Karena bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, adalah cerminan identitas dan budaya bangsa kita. Dan di era digital seperti sekarang, bahasa Indonesia mengalami perubahan yang paling cepat sepanjang sejarahnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan garis besar dari presentasi kita hari ini. Ada 6 bagian utama yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membuka dengan latar belakang, memahami posisi dan sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas era digital dan pengaruhnya, bagaimana teknologi secara nyata mengubah cara kita berbahasa. Dan ketiga, kita akan melihat fenomena bahasa di media sosial, mulai dari bahasa gaul, singkat, hingga peran emoji. Yang keempat, kita akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, ancaman yang nyata yang perlu kita waspadai. Yang kelima, kita akan mengeksplorasi peluang dan inovasi, sisi cerah yang bisa kita manfaatkan. Dan yang keenam, kita akan tutup dengan kesimpulan dan rekomendasi langkah-langkah konkret ke depannya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Latar belakang bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang lahir dari semangat persatuan. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa ini telah menjadi perekat seluruh lapisan masyarakat pada tahun 1945. Kedudukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Lihatlah angka-angka yang tertera di sebelah kanan slide ini. 270 juta penutur menjadi bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Lebih dari 700 bahasa daerah ada di negeri ini. Namun semuanya bisa saling memahami melalui satu bahasa Indonesia. Bahasa kita bahkan memperingkati peringkat ke-5 bahasa dengan penutur terbanyak di Asia. Dan yang paling menarik, ada target ambisius untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional pada tahun 2045. Jadi kita tidak sedang membicarakan bahasa yang biasa-biasa saja. Kita membicarakan salah satu aset terbesar bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, era digital dan pengaruhnya terhadap bahasa Indonesia.
Pertanyaan kuncinya, bagaimana teknologi benar-benar mengubah cara kita berbahasa? Ada 4 ekosistem digital utama yang paling mempengaruhi. Yang pertama adalah media sosial, platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, mendorong lahirnya gaya bahasa yang baru, yang singkat, visual, dan sangat ekspresif. Karena batasan karakter dan scoring cepat, orang dituntut menyampaikan pesan secara efisien. Yang keduanya adalah chat atau pesan instan. WhatsApp, Line, dan Telegram telah menciptakan budaya bahasa santai dengan singkatan dan emoji yang kini sudah sangat lumrah. Yang ketiga adalah konten digital. YouTube, podcast, dan blog memperluas kosakata kita secara masif. Kita menyerap istilah-istilah baru tanpa sadar hanya dari menonton atau mendengarkan. Dan yang keempat adalah AI dan NLP atau Natural Language Processing. Kecerdasan buatan kini sudah mampu memproses dan menghasilkan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Ini adalah babak baru yang sangat signifikan. Bagian ketiga, pembahasan fenomena yang paling terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Fenomena bahasa media sosial, ada 5 fenomena yang paling menonjol. Yang pertama, bahasa gaul digital dengan kata-kata seperti baper, lebay, kepo, bucin, santuy, gercep, dan mager. Kini sudah masuk ke dalam percakapan sehari-hari, bahkan sudah diakui oleh Badan Bahasa. Kedua, singkatan dan akronim siapa yang tidak tahu, OTW, BTW, GWS, LOL, PHP, SKSD. Singkatan-singkatan ini muncul karena kebutuhan komunikasi yang cepat. Ketiga, kode mixing atau campuran kode. Contoh, aku DM tapi nggak di reply, so sad. Percampuran bahasa Indonesia dan Inggris ini sangat lazim terutama di kalangan anak muda. Keempat, bahasa alay di mana angka digunakan untuk mengganti huruf seperti C4Y, 4NK, 4KU. Angka mengganti huruf. Fenomena ini muncul sekitar tahun 2000-an dan masih ada hingga kini. Dan yang kelima, yang paling menarik, emoji sebagai bahasa. Satu emoji bisa menggantikan kalimat panjang, aku sangat sedih atau terharu sekali. Ini adalah evolusi komunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sejarah bahasa manusia di sisi kanan slide, kita bisa lihat data grafik bahwa penggunaan internet Indonesia telah mencapai 215 juta di tahun 2024 dengan 191 juta antaranya aktif di media sosial. Setelah mengenal tantangannya, saatnya kita melihat sisi dari lebih optimis. Bagaimana? Bagian yang kelima, peluang dan inovasi. Karena era digital bukan hanya ancaman, ia membuka peluang luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Ada 6 peluang besar yang bisa kita manfaatkan. Peluang yang pertama, digitalisasi kamus dan ensiklopedia KBBI online kini bisa diakses dalam hitungan detik dan genggaman tangan kita.
Ini kemudian siapa saja untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Peluang kedua, AI dan pemrosesan bahasa alami, BRIN, dan berbagai startup lokal sedang aktif mengembangkan chatbot, penerjemah otomatis, dan asisten visual yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Peluang yang ketiga, konten kreator bahasa Indonesia, jutaan video, podcast, dan artikel berbahasa Indonesia memperluas jangkauan bahasa kita bahkan ke mancanegara. Peluang yang keempat, platform pembelajaran digital Duolingo kini menawarkan kursus bahasa Indonesia, sementara Ruang Guru dan Genius membantu pelajaran kita belajar dengan cara yang menyenangkan. Dan yang kelima, standarisasi bahasa digital, bahasa aktif menerbitkan panduan EBI dan PUEBI yang juga mencakup penggunaan bahasa di platform digital. Dan peluang yang keenam, internasionalisasi bahasa Indonesia, program BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing semakin berkembang, diperkuat oleh konten digital yang menjangkau pelajar di seluruh Indonesia. Di slide terakhir ini tertera sebuah kutipan yang menjadi jiwa dari presentasi kita. Bahasa adalah jendela bangsa di dunia digital. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kalimat ini di era di mana dunia semakin terhubung secara digital. Bahasa bukan lagi sekedar alat komunikasi lokal. Bahasa Indonesia adalah jendela kita, cara kita memperkenalkan diri kepada dunia. Demikian presentasi materi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Saya harap apa yang telah saya paparkan hari ini dapat memberikan wawasan baru dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bahasa nasional yang luar biasa ini. Bahasa Indonesia bukan hanya warisan nenek moyang, ia adalah investasi masa depan bangsa dan di tangan kita generasi digital terletak tanggung jawab dan untuk menjaga, mengembangkan, dan membanggakannya. Jika ada pertanyaan, masukan, atau diskusi, saya sangat terbuka dan dengan senang hati akan menjawab sebaik-baiknya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila kekurangan dan penyampaian materi. Atas perhatian dan waktunya saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.